Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini aku dapat amanah dari panitia untuk menyampaikan atau sharing tentang materi software untuk menulis proposal PKM. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, tentang gimana sih caranya untuk menulis proposal PKM yang benar. Yang kedua, apa aja yang harus ada di proposal PKM. Yang ketiga, apa aja software untuk menulis proposal PKM. Dan yang terakhir, gimana sih cara untuk mengoperasikan software tersebut. Nah, langsung aja kita ke materi yang pertama tentang gimana sih caranya menulis proposal PKM yang benar. Nah, di sini aku highlight ya, yang benar. Jadi, satu-satunya cara untuk menulis proposal PKM yang benar adalah lihat guideline-nya, sesuaikan dengan guideline-nya, karena itu merupakan persyaratan yang paling mutlak. Jadi, sekreatif apapun ide kalian, sebagus apapun tulisan kalian, kalau tidak sesuai dengan guideline, itu akan percuma. Nah, di sini aku ambil dari PPT PKM tahun lalu. Jadi untuk pada penilaian tahap pertama itu ada 3 poin penting yang akan dinilai oleh tim penilai. Jadi yang pertama itu administrasinya harus lengkap. Jadi sesimpel warna tanda tangan basah itu harus kalian perhatikan, harus sesuai dengan guideline. Kemudian yang kedua itu format penulisannya, baik itu judul, cover, paragraf, jumlah halaman, citasi, dan daftar pustakanya harus benar-benar disesuaikan sama guideline-nya. Dan yang ketiga itu program yang kalian usulkan, yang kalian tulis itu sesuai dengan bidang PKM yang kalian pilih. Terus setelah lolos pada penilaian tahap pertama, baru masuk ke penilaian tahap kedua. Nah, ini yang baru dinilai, yang akan dinilai adalah kreativitasnya. Jadi keterulangan topik, kebaruannya, terus bobot tantangan intelektualnya, sama aspek kreativitasnya. Terus yang kedua, masuk ke struktur proposalnya. Nah, jadi struktur proposal di PKM itu membuat proposal inti itu mulai dari daftar isinya, terus habis itu cover sama pengesahannya itu akan diupload ke web atau sistem. Nah, nama kalian dan tim kalian itu nggak boleh disingkat. Terus untuk ukuran kertasnya juga harus diperhatikan, marginnya sesuaikan sama guideline. Terus untuk tulisannya juga sesuaikan sama guideline-nya. Ini sebenarnya aku ambil dari guideline tahun lalu. Terus untuk judulnya biasanya jangan sampai ada akronim yang nggak baku. Terus ada jumlah kata maksimalnya juga. Nah, selain jumlah kata maksimal, jumlah halaman yang juga akan dibatasi. Jadi kalau kalian melebihi dari batas guideline-nya, maka itu akan mengurangi atau bahkan tidak dinilai sama sekali. Oke, selanjutnya ada halaman kelengkapan. Hal ini halaman ya. Nah, halaman kelengkapan itu sebelum mulai dari sampul sampai daftar isi, itu namanya halaman kelengkapan. Nah, untuk nomor halamannya juga ada ketentuannya sendiri. Jadi sampul sama daftar isi itu ketentuannya kayak gini. Terus kalau yang halaman utama itu ketentuannya kayak gini. Jadi penempatan posisi nomor halaman pun juga harus diperhatikan. Terus untuk daftar pustakanya juga sesuaikan sama apa yang diminta. Oke, nah ini untuk sistematika penulisannya. Tapi di sini aku nggak akan jelasin lebih lanjut karena ini bukan ranah aku. Jadi di sini aku akan bahas tentang softwarenya. Nah, software untuk menulis proposal PKM yang jelas pasti kita akan pakai Microsoft Word kan. Terus kalau yang Mac berarti pakai Word-nya Mac. Cuma di sini aku akan membahas tentang citasi dan daftar pustaka otomatis. Gimana sih cara bikinnya? Dan kenapa sih kita harus menguasai skills ini? Karena kalau kita menulis citasi dan daftar pustaka secara manual, itu akan sangat membuang-buang waktu dan energi. Karena kita tahu sendiri daftar pustaka itu formatnya seribet itu, sepanjang itu, dan yang jelas kita nggak mungkin cuma mencantumkan 1 atau 2 daftar pustaka, pasti bisa sampai 10 atau bahkan lebih. Makanya kita perlu untuk bisa menguasai skills gimana cara membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Nah, biasanya ada 4 software ini nih yang digunakan. Ada Zotero, Mendeley, EndNote, sama Microsoft Word. Nah, tapi kalau menurutku pribadi, itu aku paling suka Mendeley. Sebenarnya di Microsoft Word-nya sendiri pun ada
uh, ada apa sih namanya, ada daftar pustaka secara otomatisnya, ada sitasi otomatisnya, tapi menurutku itu agak ribet karena kita harus input secara manual, kita harus ya ribet lah pokoknya. Jadi kita di sini akan membahas tentang Mendeley. Nah, gimana sih cara mengoperasikan Mendeley? Oh ya, aku mau bilang, jadi kenapa pentingnya Mendeley itu adalah ketika kita skripsi, itu kan ada format daftar pustaka sendiri kan, yang ditentukan oleh pihak skripsi dari fakultas kita. Nah, itu formatnya pakai Mendeley. Jadi kenapa itu pentingnya kita mempelajari Mendeley. Jadi nggak cuma untuk PKM, tapi bisa untuk sampai skripsi juga, bisa untuk lomba juga, kalau kalian mau ikut lomba. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah download Mendeley-nya. Kan nggak perlu lah ya aku tutorial cara mendownload Mendeley. Aku yakin kalian di sini pintar-pintar dan tidak kudet terkait dengan teknologi. Oke, anggap aja udah di-download nih Mendeley-nya. Terus kita buka, kita login pakai email, kita buat akun. Nah, ini aku udah buat akun. Terus habis itu kita pencet tools. Nah, kita klik install Microsoft Word plugin. Nah, karena di sini aku sudah install, makanya ini tulisannya uninstall. Kalau kalian belum install, berarti nanti tulisannya install. Oke, udah install nih. Terus kita masukin file-file yang akan kita sitasi. Nah, ini udah aku masukin di sini. Caranya bisa kita drag. Maksudnya kita tarik ke sini dari folder, kita tarik ke sini, atau kita bisa juga entry secara manual. Nah, caranya klik add files kayak gini. Add files. Oke, udah. Terus kita masukin mana yang mau kita pakai sitasi. Misalkan ada Onyeka nih, aku mau pakai ini, Onyeka 2021. Oke, sudah masuk. Nah, biasanya akan terinput secara otomatis, tapi kita harus cek dulu ya. Ini harus dicek dulu apakah benar sesuai dengan jurnalnya atau enggak. Karena biasanya ada beberapa jurnal yang enggak sesuai, terutama biasanya kalau yang repository itu biasanya enggak sesuai nih. Kadang judulnya itu masuk ke autornya, terus abstraknya jadi judul kayak gitu. Jadi harus benar-benar dicek dan bisa kita ubah. Nah, bisa diubah. Gitu. Nah, pokoknya sesuaikan lah ya. Udah, kalau udah sesuai semua, kita balik ke Microsoft Word. Nah, kita balik ke artikel kita, ke proposal kita. Nah, ini udah diinstal. Masuklah di sini di reference kayak gini. Hal yang pertama kita lakukan terkait dengan pembuatan sitasi adalah memilih stylenya, sesuaikan dengan guideline-nya. Misalkan, biasanya nggak jauh-jauh sih, kalau nggak Harvard ya Vancouver, tapi tidak menutup kemungkinan ada guideline yang minta citasi lain, tapi kecil sih kemungkinannya. Nah, ibaratkan ini guideline-nya minta Vancouver. Oke, kita pilih Vancouver. Nah, terus kita insert citation. Tadi apa sih? Onye ya? Ini kan. Nah, kita pilih. Nah, kalau misalkan citasinya cuma satu, kita langsung klik OK. Tapi kan enggak harus satu paragraf ini satu citasi. Enggak harus satu kalimat itu citasinya satu. Jadi satu kalimat citasinya bisa banyak, satu paragraf citasinya bisa banyak. Nah, kalau citasinya ada banyak, kita pilih lagi. Misalkan ini. Klik. Oh, ternyata ada satu lagi nih citasinya. Klik lagi. Apa? Oke. Nah, untuk menuliskannya itu nggak harus autornya ya, bisa kalian tulis judulnya atau apapun yang berhubungan dengan citasinya. Dia akan secara otomatis kedetek. Misal aku pengen aloe vera nih. Aloe vera. Oke, tulis aloe, ini ada banyak di sini kayak gitu. Nah, kalau udah nih, udah ada 3 citasinya. Oke, kita pilih oke. Nah, secara otomatis akan muncul di sini. Nah, ini Vancouver. Terus gimana sih cara nulis daftar pustakanya? Oke, kita tulis dulu daftar pustaka. Udah. Terus kita klik insert. Nah, oke, dia akan secara otomatis muncul gitu. Terus misal nih mau ngasih citasi lagi di sini. Insert citation.
Nah, klik oke. Nah, dia akan secara otomatis juga menambahkan diri sendiri, menambahkan daftar pustakanya sendiri di sini. Kayak gitu. Terus gimana sih kalau misalkan kita salah menginput, bisa nih diedit. Caranya edit station, terus tinggal dihapus mana yang mau diedit, diganti sama yang baru. Oke. Nah, dia akan secara otomatis juga mengganti sendiri gitu. Tapi biasanya yang diminta guideline itu beda. Dia itu emang mintanya font cover ya, tapi ada ketentuan lanjutannya lagi. Misalkan citasinya ini harus superscript, atau dia ini mintanya kecil, dan kurungnya tuh bukan kurung yang bulat kayak gini, tapi kurung yang kotak itu loh guys. Nah, kadang kan ada guideline yang kayak gitu, dan seringnya emang kayak gitu. Gimana sih caranya? Oke, kita akan memilih more style. Nah, terus di sini klik kanan, kan kita awalnya font cover ya. Terus kita klik kanan, edit style. Nah, di sini. Terus kita buka. Nah, di sini. Biasanya kita login dulu guys. Login dulu ke akun Elsevier. Kalau kalian belum punya, bisa daftar dulu. Dan daftarnya gampang, cuma tinggal pakai email sama password doang. Nah, nanti akan muncul nih tampilan kayak gini. Terus kita klik mana yang akan kita ganti. Ini kan citasi, ini bibliography atau daftar pustaka. Nah, yang mau kita ganti itu misalkan guideline-nya citasinya nih. Kita klik ini. Kita kan mau ganti kurungnya nih. Kita klik kurungnya. Nah, akan muncul kayak gini. Prefix-nya diganti kurung yang kotak, suffix-nya juga diganti kurung yang kotak. Udah. Apakah sudah? Belum, karena dia masih gede, belum superscribe. Maka kita akan mengeklik yang ini. Klik. Nah, dia akan otomatis jadi kecil. Terus misalkan nih, daftar pustakanya ini bukan pakai titik. Tapi pakai kurung. Nah, kita ganti kayak gini. Oke. Nah, setelah itu kita save style as. Oke. Kita save. Nah, namanya ini akan mengikuti nama kita, nama yang kita daftarkan, nama sesuai akun kita. Aku kan namanya Namira Putri Imani. Jadi nanti kita cari Namira Putri Imani. Open Mendeley. Nah, udah. Oke, sudah diubah kayak gini. Habis itu kita balik ke Microsoft Word. Kita ke sini. More style. Nah, habis itu kita cari. Kalau misalkan kalian tuh sering membuat tulisan dan sering membuat, maksudnya dan tulisannya itu guideline-nya beda-beda, itu akan seperti ini guys. Aku terlalu banyak nge-save style jadi kayak gini. Jadi kita cari satu-satu. Mana ya? Oh, ini. Jadi kita lihat jamnya yang sesuai dengan jam sekarang. Ini yang paling sesuai ya, jam 7 malam. Oke, use this style. Dan nah, dia akan menyesuaikan, kan berubah kan? Ini jadi kurungnya kotak, dan ini jadi kecil, terus ini berubah dari titik jadi kurung, kayak gitu. Sudah, tutorialnya sudah, cukup sudah tutorial dari aku. Nah, karena ini bentukannya video, record video, jadi kan kita nggak bisa interaktif, nggak bisa tanya jawab. Kalau misal ada yang perlu didiskusikan atau mau ditanyain atau mau sharing, bisa hit me up, bisa kontak aku via WA atau Telegram di sini, lainnya di sini, dan atau bisa juga DM aku, bisa di screenshot guys kalau butuh gitu. Nanti insya Allah aku balas. Oke, cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Tetap semangat terus bikin PKM-nya. Semoga dari UNS ada yang bisa tembus ke nasional. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.